menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dikisahkan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus bersama para muridnya berada di Betsaida, dan dikisahkan penyembuhan seorang buta di tempat ini. Orang buta ini dibawa oleh sesamanya kepada Tuhan Yesus, dan mereka minta supaya Tuhan Yesus menjamah dia. Dengan kata lain, orang ini minta supaya Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan orang buta ini. Dan kita melihat bagaimana proses penyembuhan tidak langsung dilakukan di tempat itu di hadapan orang banyak. Namun Tuhan Yesus memegang tangan orang buta ini dan membawa keluar kampung. Tentu tujuannya ada kelihatannya supaya bisa terjadi dialog personal antara Tuhan Yesus dengan orang buta ini. Dan dalam penyembuhan Tuhan Yesus melakukan dua tindakan, meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Dan juga diulangi dua kali Tuhan Yesus meletakkan tangan pada orang buta ini, yang kedua pada matanya. Dan kita melihat bagaimana Presiden kasih dalam penyembuhan ini ada proses. Kita melihat proses orang buta ini bisa melihat. Yang pertama, aku melihat orang. Ini pengalaman orang buta, pengalaman pertama. Kulihat mereka berjalan-jalan,
tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan. Kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mata orang buta ini, dan akhirnya orang buta ini melihat dengan sempurna dan menjadi sembuh. Saudara yang dikasih, kita melihat dalam penyembuhan kali ini beda pada umumnya. Kalau biasanya Tuhan Yesus menyembuhkan satu tindakan atau perkataan, seseorang langsung sehat, langsung sembuh. Namun di sini sampai 2 kali. Tentu ada maksudnya. Dan juga peristiwa penyembuhan ini terjadi setelah Tuhan Yesus minta kepada para muridnya untuk mengerti dan membuka mata mereka. Tentu saudara dikasih, tindakan Tuhan Yesus ini menjadi gambaran bagi para murid, mungkin juga bagi kita semua. Para murid atau kita pun juga perlu dijamah oleh Tuhan Yesus, dimelekkan mata mereka, disentuh berkali-kali, supaya dapat melihat dan mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Telinga kita butuh dibuka, mungkin berkali-kali oleh Tuhan Yesus, supaya bisa mendengar, mengerti dengan baik sabda Tuhan Yesus, dan juga mengenal dengan baik jati diri Tuhan Yesus. Maka sabda Tuhan ini juga menyadarkan kita, mungkin kita juga mengalami sakit rohani, mungkin fisik kita kelihatan sehat, namun mungkin kita bisa mengalami sakit rohani. Dan tentu butuh penyembuhan dari Tuhan Yesus. Dan mungkin juga penyembuhan ini tidak sekali selesai, butuh proses, butuh berkali-kali disentuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Butuh dari kita belajar banyak dan menghilangkan berbagai beban dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita sebagai murid-muridnya bisa mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita, mencintai kita. Mungkin kita juga butuh kesembuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi murid yang bisa mencintai Tuhan kita dan sesama kita sebagaimana dikehendaki oleh Yesus sendiri.